Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan juga keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi bersama Ustazah Diva dalam pembelajaran adab. Sebelum kita mulai pembelajaran adab, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Hari ini kita akan membahas materi mengenai hal-hal yang dihindari ketika sholat. Ada beberapa hal yang harus kita hindari ketika sholat yang mungkin itu akan mengganggu kehusyuan kita ketika kita sedang sholat. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, meludah ke arah kiblat dan ke kanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jika salah seorang dari kalian berdiri untuk sholat, maka sesungguhnya Allah berada di hadapannya. Maka janganlah ia meludah ke arah depan atau ke kanan. Hendaknya ia meludah ke arah kiri di bawah kaki kirinya. Jika terlanjur, tumpahkan ke pakaiannya. Nah, itu adalah alasan kenapa kita tidak boleh meludah ke depan ataupun ke kanan. Lalu yang kedua, melirik ke kanan dan ke kiri pada saat sholat tanpa alasan syar'i. Sesuai dengan hadis riwayat Bukhari, Aisyah radhiyallahu an pernah bercerita, saya bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang menoleh ketika sholat. Beliau menjawab, itu adalah colekan. Setan mencolek sholatnya seorang hamba. Nah teman-teman, ketika teman-teman sedang sholat, pasti teman-teman pernah ketika tiba-tiba teman-teman ingin melihat ke arah kiri atau teman-teman ingin melihat ke arah kanan. Itu tandanya kita sedang dicolek oleh setan. Setan ingin mengganggu kekhusyuan sholat kita. Maka dari itu kita harus sholat dengan bersungguh-sungguh. Insya Allah ketika kita ikhlas sholatnya, ketika kita niat dengan benar sholat untuk Allah, Allah akan hindari setan-setan di sekeliling kita agar Allah khusyukkan sholat kita. Yang ketiga, melihat ke langit pada saat mengerjakan sholat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mengapa orang-orang mengangkat pandangan mereka ke langit waktu mereka sholat? Beliau mengatakannya dengan suara keras, lantas berkata, hendaklah mereka benar-benar berhenti melakukan hal itu, atau pandangan mereka akan dicabut selama-lamanya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, teman-teman, ini adalah ketika kita sholat, pandangan kita harus kemana Ustazah? Pandangan kita harus menghadap ke kiblat. Atau jika teman-teman ingin khusyuk sholatnya, diperbolehkan untuk memejamkan mata dengan tujuan kita tidak mau sholat kita terganggu oleh sekitar kita. Lalu yang keempat, menggunakan pakaian sampai ke tanah dan menutup mulut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang salat dan menutup mulut ketika sholat. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Syamsul Haq berkata dalam Anul Ma'bud, Al-Khattabi berkata, as-sadl adalah menjulurkan pakaian hingga menyentuh tanah. Nah, ketika teman-teman sholat, khususnya untuk ikhwan, pastikan ketika menggunakan sarung atau menggunakan celana,
pastikan tidak menjulur ke tanah. Khawatir pakaiannya atau celananya itu adalah akan terkena najis sehingga kita harus melepaskan sarung tersebut atau celana kita. Maka ketika kita akan beraktivitas, lebih baik kita gulung celana kita agar tidak terkena najis. Agar apa? Agar kita dapat sholat senantiasa dengan bebas. Yang kelima, menguap. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, menguap dalam sholat adalah dari syaitan. Jika salah seorang dari kalian menguap, maka tahanlah sebisa mungkin. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Huzaimah. Nah teman-teman, ketika kita sedang sholat lalu kita menguap, itu adalah salah satu tanda dari tubuh kita ada syaitan yang sedang menertawai kita. Syaitan tersebut sedang meledek kita untuk apa kita sholat. Padahal kita sholat adalah untuk beribadah, untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah. Dan salah satu caranya adalah mereka menertawakan kita dari dalam, lalu kita akan menguap. Nah itu adalah lebih baik kita menghindari atau kita tahan ketika kita ingin menguap. Lalu yang selanjutnya, yang keenam, menyilangkan jari jemari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian wudhu di rumahnya kemudian mendatangi masjid, maka dia berada dalam sebuah sholat hingga pulang. Janganlah ia melakukan seperti ini. Beliau menyilangkan jari jemarinya. Nah, itu adalah lebih baik kita hindari. Dan teman-teman dapat ketahui, lihat dari ayat tersebut juga, ketika kita wudhu dari rumah, lalu kita mendatangi masjid, lalu kita pulang lagi ke rumah dalam keadaan yang masih suci, masih wudhunya masih belum batal, kita dapat mendapatkan pahala sebuah sholat hingga pulang. Coba bayangkan. Subhanallah, Masya Allah, semoga kita selalu diberikan kesempatan untuk dapat selalu sholat di masjid ataupun di musola. Dan pastikan teman-teman hindari untuk menyilangkan jarinya. Yang ketujuh, menggulung atau menyibak rambut dan pakaian ketika sujud. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang artinya aku perintahkan untuk sujud di atas 7 anggota sujud dan tidak menggulung rambut maupun pakaian. Teman-teman apakah masih ingat ketika sujud itu ada 7 anggota tubuh kita yang menempel pada sajadah? Betul tidak? Ya, itu adalah salah satunya kening kita atau dahi kita. Pastikan kita tidak menghalanginya atau kita tidak menggulung rambut kita, apalagi pakaian ketika akan sujud. Khawatir akan menghalangi salah satu anggota tubuh kita untuk menempel pada sajadah atau pada lantai. Maka dihindari pula ketika teman-teman memiliki rambut yang sudah gondrong. Ayo, siapa yang rambutnya sudah gondrong? Silahkan teman-teman cukur rambutnya dan teman-teman rapihkan agar tidak menghalangi ketika sholat ataupun tidak menghalangi ketika teman-teman beraktivitas seperti biasa. Selanjutnya, yang ke-8, sujud dengan cepat seperti ayam yang mematuk dan duduk seperti duduknya anjing. Dan melarangku mematuk dalam sholat seperti ayam, mematuk dan duduk seperti duduknya anjing. Hadis riwayat Ahmad. Nah, maksudnya adalah ketika teman-teman sedang sujud, baru juga teman-teman menempelkan dahi teman-teman ke alas atau ke sajadah, lalu teman-teman sudah bangun. Sujud, bangun lagi. Nah, itu seperti, ibaratnya seperti ayam yang mematuk. Seperti ini, lihat. Nah, kita harus menghindari. Kenapa? Karena ketika sedang sujud itu, teman-teman bayangkan Allah sedang mengusap kepala kita, Allah sedang mengaminkan doa-doa kita. Maka ketika kita sedang sujud, Allah tidak akan sempat berbicara dengan kita. Kita harus khusyuk ketika sedang sujud
karena sedang sujud pula, insya Allah doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk proyek pekan ini adalah silahkan teman-teman buat kesimpulan dari hal-hal yang harus dihindari ketika sholat. Tadi ada 8, silahkan teman-teman simpulkan sendiri apa saja tadi yang kita bahas mengenai 8 hal-hal yang harus dihindari ketika sholat. Menulisnya di buku Pendidikan Agama Islam ya. Sampai sini, jika teman-teman ingin bertanya, boleh silahkan saja bertanya melalui WhatsApp Ustazah Diva. Kita tutup dengan berdoa bersama-sama ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.